Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sempoyongan, keliengan, badan oleng, mata serasa kayak ngantuk terus, mata berat, buram, telinga berdenging. Kalau jalan seperti tidak napak, terus terasa kita itu seperti kayak mau pingsan, kehabisan energi, drop, tapi nggak pingsan-pingsan. Nah, sensasi-sensasi seperti ini kenapa masih muncul padahal sensasi-sensasi yang lainnya itu sudah berkurang? Akan saya bahas berdasarkan pengalaman pribadi saya. Sebelumnya saya sampaikan dulu ke teman-teman, saya bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini dan alhamdulillah sudah sembuh. Kalau sudah sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Jadi teman-teman itu tetap semangat ya. Dan sekiranya video-video saya nanti ini bermanfaat buat teman-teman, bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini. Bila berkenan teman-teman itu silahkan subscribe dan aktifkan notifikasinya. Supaya pas pada saat saya live nanti, teman-teman itu akan mendapatkan pemberitahuan dan teman-teman itu bisa tanya langsung secara online. Insya Allah akan saya jawab ya teman-teman ya. Oke, langsung saja untuk menyingkat durasinya. Yang pertama adalah keliengan ya, keliengan, sempoyongan, terus oleng ya. Terus teman-teman itu jalan itu seperti kayak tidak nampak atau ngambang ya. Intinya kita itu kalau jalan itu goyang ya teman-teman, dan sensasi ini bikin trauma ya teman-teman ya, dan sensasi ini bikin kerja kita itu nggak produktif karena kita itu kepikiran terus ya teman-teman ya. Dan apakah saya dulu merasakan seperti ini? Merasakan, dan itu cukup lama, dan bahkan sensasi-sensasi seperti ini ya teman-teman saya rasakan itu memang paling akhir-akhir hilangnya. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, sensasi-sensasi seperti ini itu bisa sembuh dan bisa hilang ya. Terus kita coba bahas nih, kenapa sensasi ini itu muncul padahal sensasi yang lainnya sudah mulai hilang. Bahkan kita sudah bisa beraktivitas. Perlu teman-teman sadari dan perlu teman-teman pahami ya. Gangguan asam lambung, GERD, anxiety, ini sensasinya memang hilangnya itu nggak langsung berbarengan ya. Dan penyembuhannya itu tidak instan. Apapun metode penyembuhan dari gangguan ini, asam lambung, GERD, anxiety, itu kan banyak sekali metode-metode penyembuhannya ya teman-teman ya. Apapun metode-metode penyembuhannya yang teman-teman sekarang sedang jalani, tapi teman-teman itu masih merasakan sempoyongan, keliengan oleng, teman-teman itu mulai sekarang jangan takut lagi dan jangan terus-terusan itu dipikirkan lagi. Karena apa? Semakin kita takut, semakin kita khawatir, semakin kita mencemaskan itu secara berlebihan, intensitas keliengan ini itu malah justru akan semakin bertambah. Akan tetapi ketika teman-teman itu mulai ya beraktivitas, saya sudah bisa beraktivitas tapi masih keliengan, nggak apa-apa. Karena dalam proses pemulihan keliengan ini, dalam proses hilangnya sensasi keliengan ini, nanti hilangnya itu tanpa kita sadari ya. Seiring berjalannya waktu, teman-teman merasa bahwa oh lambung saya sudah mulai membaik nih, lambung saya sudah mulai enak, teman-teman itu sudah bisa makan ini, makan itu tanpa ada rasa sensasi yang muncul di lambung, itu menandakan bahwa lambung teman-teman itu sudah mulai membaik. Tapi bukan berarti sensasinya itu langsung akan hilang semuanya. Dan waktunya masing-masing orang itu bisa saja berbeda ya teman-teman ya. Ada yang cepat ya, terus ada yang memang lama ya teman-teman. Tapi teman-teman itu harus tetap semangat karena proses penyembuhan ini, kalau teman-teman itu mengeluhkan setiap hari ya, terus teman-teman itu memikirkan setiap hari, justru sensasi-sensasi seperti ini itu malah tambah akan awet ya teman-teman ya. Jadi mulai sekarang nih, teman-teman itu yang sedang mengalami keliengan, sempoyongan, badan oleng, kok belum hilang-hilang, teman-teman nggak usah khawatir. Seiring berjalannya waktu, meningkatnya energi, asam lambungnya mulai normal, lambung kita semakin membaik ya, semakin membaik dan semakin membaik. Nanti intensitas keliengannya itu juga akan berkurang ya teman-teman, semakin berkurang, teman-teman itu sudah mulai bisa beraktivitas ya, aktivitas normal walaupun masih terbatas. Artinya normal dalam artian kita sudah bisa sosialisasi ya, kita sudah bisa bekerja, terus kita sudah bisa ke tempat keramaian, terus kita sudah bisa jalan-jalan ya. Kan tetapi keliengan ini masih terasa, teman-teman nggak usah takut ya, karena proses penyembuhannya itu memang bertahap ya teman-teman ya. Proses hilangnya itu satu persatu dan intensitasnya nanti akan menurun, menurun, menurun dan hilang tanpa kita sadari. Dan kalau kita selalu memikirkan sebenarnya sensasi ini dari mana, pemicunya apa, kenapa muncul seperti ini ya.
Banyak sekali teori-teori mengenai keliengan ya, ini dari lambung kah, ini dari kecemasan kah, ini dari peredaran darah nggak lancar kah, terus ini dari suplai oksigen ke otak kurang kah, dan sebagainya ya teman-teman. Banyak sekali teori-teori kenapa keliengan itu bisa muncul ya. Keliengan-keliengan yang dialami oleh penderita gangguan asam lambung itu adalah keliengan yang kita rasakan itu setiap hari, setiap saat kita badan itu terasa oleng, terasa goyang ya. Kalau teori-teori yang banyak sekali ya kita dengar karena kekurangan oksigen, itu bisa saja ya teman-teman ya. Jadi dalam kondisi kita itu lambung belum sepenuhnya membaik ya, itu analisa saya ya, itu menurut saya ya teman-teman ya. Jadi dalam kondisi asam lambung kita belum sepenuhnya pulih ya, belum sepenuhnya normal, terus asam lambung kita masih belum sepenuhnya pulih juga ya, itu bisa menyebabkan kita itu masih kadang kembung, kadang begah, terus akhirnya gas lambung itu masih berlebih ya, itu bisa saja ya teman-teman ya, kita itu mengalami keliengan ini nggak hilang-hilang ya. Terus apalagi kita itu peredaran darah nggak lancar ya, itu bisa saja ya teman-teman. Karena apa? Satu, penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety itu dalam kondisi mengalami gangguan ini, aktivitasnya itu terbatas ya teman-teman. Jadi ketika kita aktivitas dulu waktu masih normal kan kemana-mana, jalan kaki dan sebagainya ya. Akan tetapi dalam kondisi kita mengalami gangguan ini, aktivitas kita itu terbatas. Jadi wajar ketika kita mengalami gangguan ini, aktivitasnya terbatas, peredaran darah kurang lancar, itu bisa menyebabkan keliengan. Itu bisa saja keliengan, pusing, karena otot saraf kita itu tidak serileks pada saat kita waktu masih normal ya teman-teman ya. Terus ada teori lagi, apakah dari kecemasan ya. Kecemasan bisa menimbulkan gejala fisik ya teman-teman ya. Kita mengalami kayak rasa nggak nyaman ya teman-teman ya. Yang jelas itu ketika kita itu mengalami kecemasan yang berlebih, biasanya adalah energi kita itu drop ya teman-teman ya. Energi kita drop, apakah bisa menimbulkan keliengan? Kalau menurut saya itu bisa juga ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali teori-teori mengenai keliengan, pemicunya dari mana, asalnya dari mana, kenapa bisa seperti ini terus, itu berbagai macam teori. Akan tetapi ketika teman-teman itu selalu memikirkan itu, ini sebenarnya dari lambung saya atau bukan sih? Ini apakah dari kecemasan saya atau bukan sih? Apakah ini karena peredaran darah nggak lancar apa atau yang lainnya gitu ya teman-teman ya. Semakin teman-teman itu memikirkan itu terus, justru teman-teman itu akan semakin stres ya. Kalau teman-teman itu semakin stres ya, pemulihan dari gangguan ini itu juga malah jadi lambat. Jadi kalau menurut saya ya teman-teman ya, apapun teori penyebab keliengan, sempoyongan, oleng, badan goyang, seperti kayak ada gempa, seperti kayak rasa ya mau pingsan tapi nggak pingsan-pingsan, itu adalah karena kita mengalami tiga gangguan ini. Kita mengalami gangguan asam lambung ya atau GERD, kita mengalami anxiety ya atau kecemasan yang berlebih ya, terus bisa saja kita mengalami psikosomatik ya teman-teman ya. Dan penjelasannya seperti apa, teman-teman perlu konsultasikan dengan dokter spesialis ya teman-teman ya, karena saya itu membagikan berdasarkan pengalaman pribadi saya saja ya teman-teman. Jadi sembuh dari gangguan ini, sembuh dari sensasi keliengan, sempoyongan, oleng adalah ketika asam lambung kita itu sudah mulai normal kembali, lambung kita sudah mulai sembuh, GERD juga sudah mulai sembuh, kecemasan juga sudah mulai terkendali ya. Sensasi keliengan, sempoyongan, oleng itu bertahap dan prosesnya memang tidak sebentar ya teman-teman ya. Jadi syukurilah perubahan sedikit demi sedikit. Kalau memang sensasi-sensasi yang lainnya sudah mulai berkurang, ya wajib kita syukuri ya teman-teman ya. Sensasi keliengan, sempoyongan, oleng, rasa kayak mau pingsan, seperti kayak ada gempa, itu juga nanti bakalan hilang, cuma waktunya saja yang berbeda. Masing-masing orang itu bisa saja berbeda ya teman-teman. Apakah karena saya kurang tidur? Bisa saja. Apakah karena saya kecapean? Bisa saja. Teman-teman perlu pahami, ketika kita itu mengalami gangguan ini, kita susah tidur ya teman-teman ya. Kita bahkan ketika tidur aja sering kebangun dan kita sudah tidak bisa tidur lagi. Apakah itu berpengaruh juga dengan keliengan? Pengaruh ya teman-teman. Pada saat kita normal dulu ya, kita juga sering mengalami kalau kurang tidur, kurang istirahat, pasti ya teman-teman ya, siangnya kita itu merasakan kayak gediang dan sebagainya ya. Apalagi kita itu makannya nggak teratur ya, sudah telat makan, kurang tidur, pasti rasanya nggak nyaman kan.
nggak enak ya. Cuma dulu itu pada saat kita normal, kecemasan kita itu masih terkendali ya. Kalau sekarang kita mengalami gangguan ini karena kita mengalami gangguan asam lambung yang sensasinya setiap hari tidak nyaman, itu yang menyebabkan kita itu jadi kecemasannya itu berlebih ya teman-teman ya. Jadi seperti kita ketahui, penderita gangguan asam lambung GERD ya biasanya kan merasakan banyak sensasi. Dari banyaknya sensasi itu, karena setiap hari kita itu seperti terteror dengan sensasi-sensasi itu, akhirnya apa ya teman-teman ya, akhirnya kita itu mengalami yang namanya cemas ya. Kita mengalami cemas, akhirnya cemas yang berlebih itu, dan dari situlah ya menyebabkan juga asam lambung itu jadi nggak normal-normal ya. Kita cemas berlebih, asam lambung nggak normal ya. Kita asam lambung sedang dalam masalah ya, kita cemas lagi. Jadi seperti kayak putaran yang tidak ada hentinya. Jadi mulai sekarang, kalau menurut saya teman-teman, fokuskan saja kepada metode penyembuhannya. Apapun metode penyembuhan teman-teman ya. Kalau saya dulu memang pertama adalah berobat ke dokter ya. Saya berobat ke dokter itu bukan satu kali ya teman-teman, itu sudah berkali-kali. Tapi yang terakhir saya telatenkan adalah ke dokter spesialis dalam, karena saya memang didiagnosa itu sudah ada yang namanya luka lambung, radang lambung ya teman-teman. Saya tidak menakut-nakuti teman-teman, karena dari awal kita sebenarnya harus periksa ke dokter untuk mengetahui ya sebenarnya saya ini kenapa. Apakah di lambung saya ada masalah? Kita kan perlu periksa ya teman-teman ya. Kita nggak boleh menduga-duga saja. Nah, setelah periksa ke dokter, kita ikutin arahannya ya. Kita juga menjalankan metode mandiri. Metode mandiri dengan cara seperti apa ya? Kita menjaga pola hidup sehat kita ya teman-teman ya. Kita menjaga ya yang namanya pola makan kita, menjaga pola hidup kita, menjaga atau memperbaiki pola pikir kita yang tadinya kita setiap hari itu cemas, setiap hari itu kita khawatir dengan sensasi-sensasi itu, tapi kan kita sudah merasakannya setiap hari ya. Jadi mulai sekarang teman-teman itu jangan takut, karena dalam proses penyembuhan ya, saya selalu ulangi ke teman-teman, dalam proses penyembuhan dari gangguan ini, sensasi itu akan mengiringi ya teman-teman ya. Karena sensasi itu nanti hilangnya satu persatu itu tanpa kita sadari teman-teman ya. Intinya seiring berjalannya waktu, kita asam lambungnya sudah mulai normal ya, GERD kita sudah mulai sembuh, kecemasan mulai terkendali, sensasi-sensasi yang lainnya itu juga nanti akan hilang, termasuk sempoyongan, keliengan, rasa kayak mau pingsan, telinga berdenging, mata buram, itu juga nanti akan hilang ya teman-teman. Nggak usah khawatir ya teman-teman, nggak usah takut ya. Jadi kalau teman-teman itu sibuk memikirkan ini kok nggak hilang-hilang, ini kok nggak hilang-hilang, teman-teman itu akan tambah stres. Teman-teman itu meyakini bahwa asam lambung saya itu sudah sembuh mas, lambung saya itu sudah membaik mas, lambung saya itu sudah sembuh, sudah tidak ada gangguan di lambung. Oke, nggak masalah, teman-teman bisa berpendapat seperti itu ya. Akan tetapi proses pemulihannya dari sensasi keliengan itu, hilangnya keliengan itu juga bertahap ya teman-teman ya. Kita itu tidak bisa ya memberi patokan ketika lambung kita sudah sembuh langsung hilang sensasi keliengannya itu. Kalau menurut saya tidak, berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi perlu proses, perlu dilatih, kita perlu latih lagi, kita aktivitas, kita perlu latih lagi, kita bekerja, kita menyesuaikan ya teman-teman ya. Jadi saya dulu juga kurang lebih mengalami sensasi ini 2 tahun ya. Setelah 2 tahun saya masuk ke fase yang namanya penyesuaian ya teman-teman ya. Dari aktivitas, dari makan, saya sesuaikan. Jadi perlahan-perlahan saya sudah bisa mulai menikmati aktivitas saya ya, sudah mulai fokus ke aktivitas ya, walaupun itu masih ada sensasi ya teman-teman, masih ada sensasi, kadang tiba-tiba nongol sensasinya, yang sudah hilang kadang tiba-tiba nongol, tapi tetap konsisten dengan apa yang sedang kita jalani. Kita memperkuat mental kita, karena kalau mental kita itu kuat, insya Allah penyembuhannya juga itu akan lebih cepat ya teman-teman ya. Jadi penting sekali ketika teman-teman itu sedang mengalami sensasi ini ya, teman-teman itu sibuk dengan mencari pemicunya apa, penyebabnya apa, karena banyak teori ya, teorinya itu berbeda-beda, keliengan, sempoyongan, oleng, itu beda-beda teori pemicunya itu dari mana. Yang terpenting adalah kita fokuskan dari penyembuhan yang jelas-jelas kita itu rasakan, yaitu adalah asam lambung, GERD, anxiety. Kalau asam lambungnya juga sudah mulai normal ya,
sudah normal kembali, lambung kita juga sudah sembuh, baik luka lambung, iritasi lambung, radang lambung ya teman-teman ya, itu insya Allah nanti kliengannya juga itu akan hilang ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, berdasarkan pengalaman pribadi saya seperti itu ya teman-teman ya. Hilangnya sensasi keliengan itu nanti secara bertahap dan tanpa kita sadari ya teman-teman. Jadi mulailah fokus untuk menjalankan metode-metode penyembuhannya. Tetap semangat ya teman-teman. Insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh. Salam sehat dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.